setuju silaturahim dijalankan, apalagi Idul Fitri kan. Tetapi tetap dalam ketatanegaraan presiden kita itu Pak Prabowo. Dan saya yakin para menteri juga ketika silaturahim sudah izin kepada Pak Prabowo, saya yakin itu. Tapi tetap dalam konteks ketatanegaraan perlu selalu diingatkan, Pak SBY juga berapa kali mengingatkan tuh, tidak boleh ada matahari kembar karena dampaknya akan sangat rumit dan mahal. Dan karena itu saya tetap yakin semuanya satu komando kepada Pak Prabowo, tapi pengingatan juga perlu buat kita semua. Isu matahari kembar mencuat usai sejumlah menteri kabinet merah putih menemui mantan Presiden Jokowi ketika Presiden Prabowo Subianto sedang melawat ke luar negeri. Hal ini kemudian menimbulkan kehebohan di media sosial. Matahari kembar yang dimaksudkan adalah seolah-olah posisi Jokowi ingin menyaingi Prabowo karena banyak menteri yang datang ke rumahnya. Metafora tersebut terbangun karena adanya tendensi politik oleh kelompok tertentu dengan tujuan membangun framing yang negatif. Kelompok pembenci Jokowi kemudian menjadikan momen tersebut sebagai bahan olok-olok di media sosial. Mereka melepaskan konteks kunjungan itu dengan situasi Lebaran, sehingga yang terlihat Jokowi diposisikan sedang menyaingi Prabowo. Kunjungan para menteri ke rumah Jokowi di Solo memang berlangsung dalam suasana Lebaran, yang secara budaya dan tradisi syarat dengan semangat silaturahmi. Sesuatu yang sebenarnya biasa dan lumrah saja, tapi kemudian digoreng sehingga menjadi menghebohkan, penuh intrik. Hal itu kemudian dihubung-hubungkan dengan situasi bahwa Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri, serta dilakukan pada jam kerja. Kemudian muncul framing bahwa kunjungan tersebut adalah demi kepentingan politiknya Jokowi. Tudingan itu misalnya dilontarkan oleh anggota DPR Mardhani Alisera. Dia menganggap perlunya etika pemerintahan itu dijaga. Ia menyarankan agar para menteri meminta izin kepada Presiden Prabowo sebelum menemui tokoh politik, terutama mantan presiden. Apalagi jika pertemuan itu dilakukan di luar agenda resmi. Mardhani mungkin lupa bahwa itu hanya silaturahmi biasa. Jadi untuk apa meminta izin presiden? Lagi pula, hubungan Jokowi dan Prabowo baik-baik saja. Jadi tak ada keharusan untuk meminta izin lebih dahulu untuk bertemu. Ada juga pihak yang melihat kunjungan itu secara positif. Misalnya mantan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Dia menyebut bahwa tak ada ancaman apapun selama niat para pihak itu bersih dan tidak bermaksud menciptakan dualisme kepemimpinan. Ma'ruf melihat kunjungan para menteri itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Jadi tidak perlu ada asumsi yang aneh-aneh dan kelewatan. Para menteri yang hadir di rumah Jokowi seperti Sudaryono dari Kementerian Pertanian dan Bahlil Lahadalia dari SDM menyatakan bahwa kunjungan mereka ke rumah Jokowi hanyalah bagian dari silaturahmi. Sudaryono bahkan menyebut tudingan soal matahari kembar sebagai lebay. Ia menekankan bahwa pertemuan itu lebih banyak diisi diskusi teknis seputar pertanian, bukan konsolidasi kekuasaan. Bahlil di sisi lain memberikan klarifikasi yang cukup lugas. Semua menteri berada di bawah perintah Presiden Prabowo. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa setidaknya secara struktural tak ada pergeseran loyalitas atau kepemimpinan di kabinet. Tanggapan serupa juga datang dari Ketua DPR Puan Maharani yang menggarisbawahi bahwa Presiden Indonesia saat ini adalah Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa Jokowi telah selesai dengan masa jabatannya. Pernyataan Puan itu juga secara tegas menunjukkan bahwa asumsi berlebihan tidak memiliki dasar. Karena faktanya Prabowo adalah pemegang kekuasaan, bukan Jokowi.
Isu matahari kembar itu memang sempat liar, tapi kemudian Jokowi sendiri akhirnya angkat bicara. Ia secara tegas menepis isu matahari kembar itu yang dikaitkan dengan kunjungan para menteri ke rumahnya. Mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah jelas, kata Jokowi. Ia juga membantah anggapan bahwa silaturahmi itu mengandung muatan politis. Ia berkata, apa yang salah? Silaturahmi di hari Lebaran kan baik kepada siapapun. Ya, nggak ada matahari kembar. Jawaban Jokowi itu sebenarnya normatif, tapi jika melihat tokoh yang mendatangi rumah Jokowi, tudingan tentang matahari kembar itu tidak terbukti. Contohnya, Sudaryono yang mengatakan tudingan tersebut lebay adalah kader Gerindra mantan staf pribadinya Prabowo. Secara garis politik, dia berbeda dengan Bahlil yang disebut dekat dengan Jokowi. Tapi kehadirannya di rumah Jokowi itu memang murni silaturahmi. Namun muncul pertanyaan penting, apakah isu matahari kembar ini memang murni reaksi terhadap kunjungan para tokoh itu saat Lebaran atau ada maksud lain? Apakah ini merupakan manuver politik untuk menggoyang kedekatan antara Jokowi dan Prabowo? Pernyataan tersebut relevan mengingat sebelumnya sempat beredar isu lain yang mencoba merusak legitimasi Jokowi. Seperti tudingan soal ijazah palsu yang belakangan tidak terbukti dan kemudian meredup dengan sendirinya. Bisa jadi, isu matahari kembar juga merupakan kelanjutan dari upaya delegitimasi yang gagal di tahap sebelumnya. Ketika jalur hukum dan administrasi tidak berhasil menggoyang posisi Jokowi, jalur opini publik bisa menjadi medan baru untuk menciptakan keraguan, menggeser persepsi, dan melemahkan basis dukungan internal. Strategi ini seringkali digunakan dalam politik untuk menciptakan noise atau gangguan, terutama ketika pendekatan frontal terbukti tidak efektif. Namun perlu diingat, Jokowi dan Prabowo selama ini menunjukkan kemesraan politik yang cukup konsisten. Jokowi adalah salah satu faktor kunci yang mengantarkan Prabowo ke tampuk kekuasaan dan keduanya berbagi banyak kesamaan visi, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan modernisasi militer. Terlalu gegabah jika ada yang berasumsi bahwa hubungan keduanya dapat diguncang hanya oleh spekulasi politik dalam kemasan silaturahmi Lebaran. Prabowo tidak serapuh itu. Satu hal yang penting untuk digarisbawahi bahwa Prabowo sendiri tak menunjukkan tanda-tanda ia keberatan. Prabowo memahami bahwa dalam sistem presidensial Indonesia, loyalitas bukan berarti isolasi dari tokoh lain. Kedekatan para menteri dengan tokoh lain itu hal yang biasa. Hubungan baik dengan Jokowi bisa jadi justru menjadi modal besar bagi Prabowo untuk melanjutkan program-program pembangunan nasional. Karena Jokowi adalah tokoh yang berpengalaman. Isu matahari kembar ini sebenarnya lebih banyak dipicu oleh persepsi daripada fakta nyata adanya dualisme kepemimpinan. Namun bukan berarti isu itu harus diabaikan. Pemerintahan Prabowo perlu tetap sigap dan menjelaskan setiap dinamika politik yang terjadi agar tak menjadi celah bagi ketidakpercayaan publik. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan celah itu sehingga menimbulkan kegaduhan berlarut-larut, padahal sebenarnya tak ada masalah apa-apa. Saat ini ada banyak isu tidak berdasar yang membuat dunia medsos heboh, tapi kemudian setelah bahan bakarnya habis, isu itu hilang dengan sendirinya. Oleh sebab itu, masyarakat juga perlu belajar untuk tak mudah tersulut oleh framing yang menyesatkan. Demokrasi kita harus naik kelas bukan hanya dalam aspek prosedural, tetapi juga dalam kedewasaan berpikir dan bersikap. Masyarakat jangan mau jadi korban propaganda. Mereka harus kritis dan bisa berpikir secara terbuka. Diingat saja, siapakah orang-orang yang gemar melempar isu dan fitnah tak berdasar itu, kemudian jangan mempercayainya lagi di kemudian hari.